bila dikatakan berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan. Itu dinyatakan sebab rancangannya bagi manusia adalah rancangan kehidupan. Rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Sekalipun ada yang mereka-reka yang jahat bagi yang dikasihinya, namun oleh kasihnya akan direndahnya untuk kebaikan. Maka tepatlah bila dikatakan, dengarlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mari kita membuka hati dan dengar-dengaran akan suaranya. Selamat hari Minggu, Quasido Megeniti, Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yesaya 55 ayat 1-5. Hai kamu orang yang haus, marilah minum air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan menikmati sajian yang paling lezat. Arahkan telingamu, dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setiaku yang teguh kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi pemimpin yang memerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, karena Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia meninggikan engkau. Mendengarkan Tuhan, maka kita akan hidup, sebab Dia selalu menyuarakan hal-hal yang berujung kepada kebaikan. Kehidupan umat manusia yang dikasihinya, bangsa Israel dalam pembuangan di Babel tidak mungkin lagi kembali bila melihat kekuatan bangsa Babel yang besar. Namun oleh firman Tuhan, bangsa Israel kembali optimis, ada harapan di dalam firman-Nya. Mereka yang seperti haus dan lapar di daerah buangan, namun segera bersemangat oleh undangan Tuhan yang diberikan bagi mereka. Kita setiap orang yang haus diundang minum air dan tidak mempunyai uang untuk menikmati gandum dan juga makan anggur dan susu tanpa bayaran. Itulah kasih karunia Tuhan, keselamatan sola gratia, bukan oleh usaha manusia, namun pemberian oleh anugerahnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Metafor air, roti, anggur, susu, dan makanan yang berlimpah adalah simbol dari kasih karunia dan kesetiaan perjanjian Allah yang bersifat materi dan rohani. Namun mereka tidak bisa membeli semua itu. Lalu oleh undangan, mereka sendiri harus datang kepada Tuhan. Lalu diingatkan ketika banyak orang sibuk, lelah, tanpa menghiraukan jiwanya, dinasihati untuk mencari hidup yang tidak dihancurkan ngengat dan karat. Mengapa kamu belanjakan uang untuk yang bukan makanan, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat. Hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan akan tenang, sebab sudah dimengerti tujuan Tuhan di dalam dirinya.
Selanjutnya diminta untuk mendengarkan Tuhan, datang kepadanya, mendengarkan firman-Nya. Itulah kehidupan. Tuhan akan mengikat perjanjian kasih setia abadi sebagaimana telah dijanjikannya kepada Daud. Kita setiap orang, bahkan semua bangsa-bangsa, diperkenan masuk dalam belas kasihan Tuhan. Mesias yang sudah dijanjikan telah hadir seperti yang kita rayakan minggu yang lalu. Dialah Raja di atas segala raja, dan segala bangsa akan datang kepadanya. Biarlah kita boleh menyuarakan firman yang sudah kita nikmati. Di minggu Quasimo Dignity, sebagai bayi yang baru lahir, yang haus akan air susu rohani, demikianlah kita merindukan serta menikmati firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengundang kami boleh menikmati belas kasihan-Mu. Biarlah kami senantiasa menggantungkan kehidupan kami hanya kepadamu. Sertai kami Bapa di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.